Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari dan rekan saya Analis Nanti. Kami dari program studi pendidikan fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar fisika inti. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu studi tentang fisika inti berpusat pada dua permasalahan utama. Pertama, di sini upaya untuk memahami sifat-sifat gaya yang pada pekerja pada inti, dan yang kedua, upaya untuk menggambarkan perilaku sistem banyak zarahnya yang terjadi pada inti atom. Pada kasus fisika inti, deskripsi pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala pada inti dikenal sebagai model. Di sini terdapat ada dua perbedaan dalam mengkaji sifat-sifat atom dan inti. Dalam fisika atom, elektron-elektron mengalami gaya yang diberikan oleh inti. Dalam fisika inti tidak terdapat gaya luar seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu yang B, sifat dasar inti. Jenis inti dideskripsikan dengan jumlah total muatan positif dalam inti atom dan jumlah total satuan massa. Muatan inti neto sama dengan plus ZE, yang dimana Z adalah menyatakan nomor atom dan E adalah besar muatan elektron. Juga di sini juga dijelaskan bahwa karena massa elektron sangat kecil dibanding dengan massa proton, sehingga massa elektron sering diabaikan dalam pembicaraan massa sebuah atom. Di sini nomor massa dilambangkan di dalam suatu inti ditunjukkan dengan lambang A. Baiklah, selanjutnya yaitu selain yang materi saya jelaskan tadi, di sini juga terdapat bahwa adanya keberadaan elektron dalam inti tidak memuaskan. Ada beberapa alasan, yaitu alasan pertama, elektron-elektron inti harus terikat dengan proton-proton karena adanya gaya yang kuat, bahkan lebih besar daripada gaya Coulomb. Yang kedua, adanya elektron dalam inti tidak sesuai dengan ketidakpastian. Alasan yang ketiga di sini, kesukaran yang lain berkaitan dengan spin intristik inti. Alasan keempat atau yang terakhir, inti yang mengandung elektron-elektron tak berpasangkan diperkirakan akan mempunyai momen dipol magnetik lebih besar daripada momen dipol yang teramati. Selanjutnya yaitu inti atom memiliki sifat-sifat tertentu yang tak gaib waktu. Di sini seperti massa, ukuran, muatan, dan momentum sudut intristik atau spin nuklir. Adapun sifat-sifat inti yang tak gaib waktu adalah peluruhan radioaktif dan transmutasi atau reaksi nuklir. Baiklah, di sini juga terdapat bahwa sifat-sifat dasar inti itu ada dua. Yang pertama yaitu memiliki sifat bebas waktu seperti muatan listrik, ukuran, massa, dan momentum sudut intristik. Dan yang B, memiliki sifat gaib waktu seperti radioaktif, transmutasi, buatan, dan keadaan teralan. Yang kedua, baiklah selanjutnya yaitu yang kedua, sifat-sifat dinamik inti. Dijelaskan di sini bahwa seperti atom inti dapat juga berada dalam keadaan tereksitasi pada aras tenaga tertentu. Alihan antar aras tereksitasi terjadi melalui pancaran radiasi elektromagnetik atau sinar gamma yang analog dengan pancaran cahaya oleh inti tereksitasi. Perbedaannya di sini, kalau keadaan atom tereksitasi terpisah, tenaganya pada orde eV. Sedangkan pemisahan antar aras tenaga keadaan inti tereksitasi terjadi sekitar 10⁴ sampai 10⁵ eV. Baiklah, selanjutnya di sini yaitu yang C, ukuran inti. Model atom pertama yang cukup rinci dan melampau model teori kinetik atau bola pejal diajukan J.J. Thomson pada tahun 1900 segera setelah penemuannya tentang elektron-elektron atomik. Elektron-elektron tersebut diandaikan melayang di antara muatan-muatan positif yang masih berukuran sekitar 10⁻⁻⁻. Menurut model ini, suatu zarah berkelajuan tinggi dapat menembus materi. Baiklah, selanjutnya dapat menembus materi padat yang hanya melalui difusi. Sebaliknya, percobaan hamburan zarah alfa oleh lempengan emas yang dilakukan oleh Geiger dan Marsden pada tahun 1909 menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar
terhambur kembali daripada yang dimungkinkan pada proses difusi. Selanjutnya di sini yaitu juga terdapat pengukuran yang dilakukan kemudian menunjukkan bahwa hukum ini tidak berlaku apabila yang pertama, tenaga gerak zarah alfa cukup tinggi, dan yang kedua, nomor atom Z inti penghambur terlalu rendah. Pada zarah alfa berada pada posisi yang sangat jauh dengan inti atom, maka zarah tersebut hanya memiliki tenaga kinetik atau K. Namun demikian, pada saat zarah alfa berada pada jarak terdekat atau D dari inti, maka zarah tersebut hanya memiliki tenaga potensial elektrostatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Anisnanti, Prodi Fisika STKIP PGRI di Lubuk Linggau. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu di sini dengan materi tata nama atau istilah umum dalam fisika inti. Nah, tata nama yang dikenal dalam fisika inti secara singkat yaitu ada nuklida, isotop, isoton, isobar, isomer, nukleon, meson, positron, dan foton. Nah, dengan penjelasannya yaitu nuklida adalah spesies inti atom dengan nomor massa A, nomor atom Z, dan nomor neutron N. Kemudian isotop. Nah, isotop adalah nuklida yang memiliki nomor atom Z sama dan nomor neutron N berbeda. Kemudian ada isoton. Nah, isoton adalah nuklida dengan N sama dan Z berbeda. Kemudian isobar. Isobar adalah nuklida dengan A sama. Kemudian isomer. Isomer adalah nuklida yang berada dalam keadaan terseksitasi dengan umur paruh dapat diukur. Jadi di sini umur paruhnya dapat diukur. Kemudian ada nukleon. Nah, nukleon adalah neutron atau proton. Kemudian ada meson. Ini adalah zarah neutron atau proton. Kemudian ada meson. Meson adalah zarah dengan massa di antara elektron dan proton. Kemudian positron. Positron adalah elektron yang muatannya yaitu positif. Kemudian ada foton. Foton adalah paket kuantum radiasi elektromagnetik. Kemudian di sini ada sifat kimia, yaitu sifat kimia unsur tertentu bergantung pada nomor atom Z dan tidak bergantung pada nomor massa A. Beberapa inti yang memiliki nomor atom Z sama tetapi nomor massanya berbeda dikenal dengan isotop. Nah, isotop tak stabil yang dihasilkan dalam reaksi inti disebut dengan isotop radioaktif atau radioisotop. Kemudian ada orde ukuran panjang dalam fisika inti adalah 10 pangkat minus 15 m yang disebut dengan femtometer atau FM. Kemudian satuan ini biasanya dikenal sebagai satu Fermi. Kemudian ada energi inti biasanya dinyatakan dalam mega elektron volt atau MeV dengan 1 eV yaitu 1602 kali 10 pangkat 19 joules adalah energi yang diperoleh oleh sebuah elektron jika dipercepat melalui beda potensial 1 volt energi peluruhan. Beta dan gamma yang khas berada dalam kisaran 1 MeV. Materi selanjutnya yaitu massa dan kelimpahan radionuklida. Nah, massa inti merupakan besaran yang penting fisika inti. Nah, spektroskopoi massa merupakan teknik pertama dalam pengukuran massa inti yang memiliki ketelitian tinggi. Karena massa inti bertambah secara teratur dengan penambahan satu foton dan neutron, maka dengan pengukuran massa inti memungkinkan semua isotop stabil. Kemudian spektrograf massa inti memiliki sumber ion yang menghasilkan bekas atom atau molekul
sterionisasi. Nah, uap dari bahan yang sedang diselidiki ditembaki dengan bekas elektron untuk menghasilkan ion-ion. Instrumen ini pada dasarnya merupakan medan magnetomorfingnya akan membelokkan bekas elektron ke dalam lintasan lingkaran dengan jari-jari R dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu MV sama dengan QBR atau R sama dengan QBR kuadrat per E. Karena Q, V, dan B dapat ditentukan secara khas, masing-masing massa N muncul dengan R khusus. Seringkali medan magnet di selektor kecepatan dan selektor momentum dijadikan satu sehingga diperoleh hubungan yaitu M sama dengan QBR kuadrat. Sistem pengukuran perbedaan kecil antara dua massa yang terletak berdekatan ini dikenal sebagai metode kembar, double atau sama. Nah, spektrometer massa memungkinkan kita untuk mengukur kelipatan relatif sebagai isotop dari suatu unsur. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari saya. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.